Aku segera datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif segala ini, maaf ya ketawa-ketawa sambil nonton videonya. Here they come! Open the door! Udah lihat cuplikan filmnya? Sok lihat yang lain. Ketawa nggak? Ya jangan ngejek, film ini aslinya tuh film thriller horor romantik. Bahkan judulnya aja adalah Birdemic, Shock and Terror. Wah, tapi karena dibuat seadanya, film ini jadi lucu, lebih lucu daripada Tom and Jerry. Am I right or am I Rilla? Kill it, Dilla. If you ever down in Texas, let me know. Ceritanya ada sepasang muda-mudi yang pacaran tinggal di sebuah kota. Ya begini dan begitu. Lalu setelah film berjalan setengahnya baru ada keanehan. Burung mati di pantai. Lalu serangan burung yang sporadis bawa zat asam dan lain-lain. Dan mengacak-acak kota. Setelah serangan itu burungnya pergi dengan damai. Udah gitu aja plotnya. Film ini dibuat tahun 2010 dan begitu rilis langsung dihadiahi gelar sebagai film komersil terburuk sepanjang masa. Dia mendapatkan penghargaan sebagai film terburuk untuk nyaris semua nominasi. Acting terburuk, efek terburuk, dialog terburuk, suara terburuk, editan terburuk, plot terburuk, buruk. Ya walaupun begitu si produser gak nyerah, dia bikin trilogi yang terbit tahun 2013 dan tahun 2022. Sebentar lagi ya, yang semuanya dikatakan bahkan lebih buruk daripada yang pertama. Andai. Sebenarnya kalau kita mau nyari sisi positifnya, film ini banyak positifnya. Jadi temanya itu diarahkan sebagai anti perang, kemudian masalah lingkungan dan lain-lain. Tapi di balik pesan-pesan baiknya itu, mental produksinya tidak baik. Biaya pembuatan sepenuhnya ditanggung oleh sang sutradara yang juga bersatu sebagai produser dan penulis naskah. Yang biaya totalnya adalah 150 juta rupiah. Harga segitu jelas nggak cukup untuk sebuah film kan? Makanya film ini dibuat di lokasi terbuka yang tanpa izin. Kadang-kadang dikejar-kejar satpam. Pengambilan gambar tidak dilindungi staf khusus sehingga mengundang banyak perhatian. Terus sangat sedikit orang yang dilibatkan di film ini sehingga kebanyakan kru memiliki peran ganda. Sebagai produser yang jadi sutradara dan penulis naskah, pemeran film kadang juga bertugas sebagai juru rias, tata lampu, kameramen, dan tata suara. Ya, dan yang lebih heboh lagi adalah uang 150 juta untuk produksi film ternyata sebagian besar justru digunakan tidak untuk produksi film, tapi untuk biaya promosi dan distribusi. Dan promosinya juga ya seadanya, datang ke kerumunan orang kemudian bagi-bagi selebaran kayak sales motor. Siapa yang bagi-bagikan? Bukan staf khusus, bukan tukang promosi, tetapi sutradaranya sendiri. Nah, dengan segala keterbatasan ini ya sudah, gak usah diulas terlalu panjang, kasihan. Tapi gini nih, film itu tuh film Amerika yang di benak kita sudah terpaten kalau film Amerika tuh pasti keren, pasti dahsyat, pasti bagus gitu kan. Film Amerika tuh kebayangnya tuh Avenger gitu ya, Godzilla gitu yang keren-keren gitu, yang efek CGI-nya tuh gimana gitu. Nah, kenapa ini nggak seperti itu? Ya karena masalahnya bukan soal Amerika atau bukan soal Indosiar atau bukan. Yang jadi masalah adalah komitmen dan dedikasi, itu saja. Mau film dari Amerika pun kalau dia garap dengan seadanya, hasilnya seadanya. Film Indonesia kalau digarap sungguh-sungguh dengan dedikasi, ya sangat bagus hasilnya. Jadi kalau sobat nonton film terus ngerasa jelek, itu bukan gara-gara berasal dari mana film itu atau apa rumah produksinya. Yang jadi masalah adalah kualitas-kualitas mental yang ada di belakangnya. Dan ini berlaku untuk semua hal. Kenapa bangsa kita belum maju misalkan? Bukan gara-gara bangsa kita namanya Indonesia, tetapi gara-gara kita memang belum berkomitmen dan berdedikasi untuk membangunnya. Kalau kita hidup terasa buruk, sial terus, banyak utang, dimusuhin orang, dan lain-lain,
Bukan gara-gara kita adalah orang bernama Anu dan kita tinggal di sana, tetapi karena kita memang belum bisa berdedikasi dan bersungguh-sungguh dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi lepaskan dulu atribut identitas, embel-embel status dan lain-lain. Fokus dulu pada dedikasi dan komitmen, karena dari sanalah mutu itu dipertaruhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.